Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini podcast Radio Sampit kembali hadir. Ada bau yang aneh di sini ya. Aneh betul baunya. Nggak bisa fokus ya. Oke. Di sini di sini ya, baunya aneh, kebakar gitu baunya di sini. Tuh, bau gosong gitu ya. Oke, menarik. Lucu ya, di sini asli loh, di sini bau kebakar, bau gosong di sini. Oke, agak semeriwing apa ya, karena mungkin apa angin ini kali ya, angin nih, berangin di sini. Jadi terasa anginnya. Oke. Coba aku kesini. Oke. Sini lagi. Itu apa ya? Patah ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini podcast lanjutan Radio Sampit. Tapi tema kali ini yang dibahas agak unik, mengenai dunia mistis, dunia lain. Bersama teman-teman dari komunitas ya, ya bolehlah disebut komunitas Mitos Alam Borneo. Mereka membentuk perkumpulan di Sampit. Ada berapa nih anggotanya? Yang kalau anggota kita yang ada di grup ya itu paling banter 10 lah. Ada 10 orang. Nah, ini 10 orang, mereka beranggotakan 10 orang pemberani. pemberani. Aktif tuh cuma bertiga. Aktif bertiga. Oke. Kita perkenalkan dulu Mas yang sebelah kiri. Ya, saya Haris. Kemudian Saya Yanur. Yanur. Ya. Mas Haris ketuanya atau Lebih ke di belakang layar. di belakang layar? Kameramen lah. Kalau Mas Yanur Di Dia host. depan layar host. dia yang sering nungguin di spotnya gitu. Uji nyali karena Oh ya. Nah, jadi mereka ini
kegiatannya mencari lokasi-lokasi yang angker, kemudian ditungguin ya. Iya. Angker ditungguin, di shooting. Kalau perlu kalau ada makhluknya yang muncul itu kalau bisa diajak ngobrol juga. Iya benar. Diajak ngobrol, kemudian mereka rekam. Sudah berapa ini berjalan? Kalau mulai awal itu udah dari 2019 2019. awal. Oh, sudah 2019 Januari. Berarti untuk wilayah Sampit atau Kotim sudah berapa kali ngerekam? Kalau untuk Sampit. Sampit ya khususnya Sampit. dan Oke, wilayah Sampit. sekitarnya Iya. itu sudah penuh Sudah. Hampir semua wilayah tuh semua udah spot dijajah. yang dianggap itu angker. Nah. Oke, ini latar belakangnya nih, kok bikin kayak gini nih apa nih? Oke, Penasaran menarik. atau gimana? Menarik ini kalau ditanya Iya. latar belakang ya. Kok bisa bikin Jadi gini? kalau latar belakang ini awalnya hobi. Ya, Hobi kan hobi. kita suka ngumpul-ngumpul gitu kan cerita-cerita yang Oke. apa namanya yang biasalah anak muda terus ngomongnya yang aneh-aneh kan. Iya. Kepikiran nih, wah Heeh. kok kita coba aja kayak orang-orang di Jawa gitu kan. Iya. Coba cari Terinspirasi ya. Ya, dari- benar. Heeh. Masa cuman apa namanya kreator Jawa Iya. aja yang bisa bikin begitu ya kan. Betul. Akhirnya kita coba juga lah. Cuman di sini kita tekankan nggak ada setting-settingan. Iya. Jadi pure live streaming. ke lokasi Heeh. apa adanya terus Iya. tidak ada lah intinya setting-settingan. Jadi Iya. ada yang ada di lokasi. Hmm. Misalkan ada atau enggak ada ya udah itu adanya. Oh gitu. Terus waktu pertama kali itu spot di mana dulu yang di masih Di ingat explore ya? Di explore. Itu dia di apa namanya Inhutani. Inhutani. Brensel ya. Yap. Brengsel ya. Brensel itu kan bekas perusahaan punya Belanda dulu ya. Betul, perusahaan kayu. betul. Itu termasuk paling angker di Sampit. Iya. Nah, mungkin langsung ketika pengalaman pertama tuh langsung dapat ketemu makhluk atau apa yang pengalaman? Kalau saya pribadi itu enggak ada sih. Itu yang sampean yang turun langsung atau Ya. Mas Yanur? Kalau kita semua turun. Cuman di situ. pada saat itu awal itu Bang Yanur belum gabung. Oh, belum gabung. Belum gabung, masih ada tim yang satu lagi ini- yang sebelumnya. Yang ini khusus Brengsel nih gimana rasanya di situ nih? Banyak yang penasaran dengan pengen Brengsel. Kalau Brengsel ya, dia lebih ke kesan horornya itu enggak ada. Oh. Cuman lebih ke kita khawatir dengan ular. Karena tidak terawat kan Ya dia. benar, soalnya apa ya, lokasi itu betul-betul penuh rumput, terus kan di pinggir sungai dia, Iya, di iya. dekat air kan. Iya. Jadi ular-ular itu banyak kayaknya di situ. Yang lebih khawatir malah ke situ, bukan makhluk gaibnya yang iya, malah- bukan itunya. Tapi ketemu nggak itu? Ada tanda-tanda? Kalau saya pribadi enggak. Nggak. Nggak ketemu. Serius, enggak, Kalau ya? gangguan sih mungkin ada. Kalau- Kita kan di situ pernah 3 kali kalau nggak Ya, salah. Oh, tiga Tiga kali. kali. Yang terakhir tuh aku yang uji nyali di situ. Betul. Ditinggal di apa itu namanya, cerobong. Cerobong, ya, bekas Tinggal di pembakaran. bawah cerobong itu lumayan sih di situ, keringat dingin juga di situ. Itu dari jam berapa? Larut malam Kita sih. mulai jam 11 ya. Jam 11 Jam kami 11 mulai. sampai jam setengah satuan. setengah satu. Kan teman-teman pada jauh tuh, pada di dekat taman ya. Ya, ditinggal, Nah, ditinggal. Tapi ditinggal, ada mantau kamera, lewat ada lewat HP kamera. masing-masing tuh. Itu nggak pakai cahaya atau? pakai kamera Ada itu. lightingnya, ada Lighting, pakai khusus, lighting. cuman diredupin. Oh, nggak bawa lilin atau? Enggak. Ini modal masuk ke situ tuh ada jampi-jampi atau Modal bawa nekat aja. sesuatu enggak? Nah ini sering benar sering Iya. kita ditanyain sama orang-orang. Bang, Mas, kalau ke tempat-tempat begitu sebenarnya pakai enggak sih kayak apa namanya sesajen Iya. atau ada bacaan-bacaan Nih, gitu atau di kan. belakang nih ada yang kalau misalnya ada yang kerasukan harus Ya, diruqyah betul. gitu ya. Itu pakai. Kita sering betul ditanyain. Iya, Cuman dasarnya kita enggak pakai itu semua. Iya. Murni masuk tok. Plong aja Iya. gitu. Ini dia poinnya di sini. Heeh. Kalau itu kan mindset ya. Iya. Kalau kita mikirnya negatif, Iya. sekeliling kita pasti negatif. Oh. Kalau kita mikirnya positif,
insya Allah selama itu di lokasi itu enggak Jadi pakai ilmu law of attraction juga ya. kira-kira kalau ada paling lari ya paling Iya. Ternyata di brengsel itu gangguannya seperti apa Mas Yanur Kalau gangguan yang dirasakan? yang sering dirasain tuh cuman sekilas mata memandang lah Om. Heeh. Paling cuma lewat-lewat gitu doang. Kalau Bayangan atau berwujud di depan nggak pernah lihat. bayangan atau apa yang Ya, lewat itu? kayak ada orang lewat gitu doang. sekelebat gitu ya. Sekelebat gitu. Tapi nyali nggak ini ya, nggak gentar ya? Nggak, cuman kalau apa itu namanya dengar suara yang aneh-aneh memang sering. Ya. Itu kadang ganggu juga di mental. Cuman mau gimana lagi? Suara sih ya. Sudah ada di Suara sisi ya sering. kita, ya. Suaranya itu suara manusia atau? Ya kayak suara ada kayak orang nangis. Oh, saya yang jadi hostnya malah merinding gitu kan. Kalau ya benar, tapi kalau suara ya benar. Ya, Cuma kadang kalau penampakan cekikikan enggak ada. gitu loh. Iya. Pernah sempet itu yang di mana sih lupa. Itu sempet tuh dekat telinga malah ketawanya. Oh, dia Aku mendekat. juga gitu. merinding. Ini operator kok kayaknya merinding nih. Dengarnya merinding nih. Kayak itu, kayak apa ngakar-ngakar gini. Ya, Nah, gitu. kayak dekat tembok. Suara kuku gitu ya. Terus Sering. ngeram. Berarti orang. memang membuktikan bahwa makhluk itu tuh pun ada di Ada. sekitar kita ya. Cuma nggak bisa kita lihat gitu. Kalau di Sampit paling angker di mana? Paling susah, paling tantangannya paling berat Di Pipisan, pipisan. daerah mana itu? daerah Sampit seberang. Bukan. Kita nggak usah menyebutkan merek ya. Ya, ya. Cuma kawasannya sekitar mana gitu ya. Jalan apa lah. Bukan itu bukan. Di mana? Aku pernah yang aku bilang berdua aja. Ada kan? Oh, yang aku sibuk kah? Ya. Ya. Yang sama Gitu di Bonnya. wilayah Cilikriwut, Kuburan bekas hotel. Ya, bekas hotel itu loh. Cilikriwut bekas hotel. Iya. Sekarang udah hancur, udah dibongkar sudah. Angker itu ya. Itu Wah, seperti gitu. apa? Seperti apa itu ininya? Ini ya saya gambarin ya. Oke. Pada saat di lokasi itu kan saya di belakang, ada host satu lagi sebelum Bang Enur pada saat itu sibuk. Iya. Jadi ada penggantinya. Nah, penggantinya itu di depan saya persis. Berapa meter tuh jaraknya? Ada kali 5 meteran. Oh, 5 meter. Nah, 5 meteran terus dia di depan, saya di belakang. Nah, ini hawa apa ya? Apa sih? Sekitaran kita ini apa? Iya, Hawa ya. Iya, auranya lah. Oke, Ya, itu auranya. menyempit di Kayak mau bengek gitu. kayak balon dijepit gitu ya. Iya. Nah, kayak gitu udah rasanya. Jadi napas kita tuh susah. susah. Nah, apa susah, terus bergerak juga susah. Oh, Kayak bergerak juga susah. susah, Kadang. dikelilingin. Rasanya tuh dikelilingin, tapi kan enggak terlihat. Ya lempeng gini aja, cuma Cuma kita gerak itu kayak kaku gitu ya. susah. Perasaan kita tuh insting manusia lah, pasti ngerasa Iya. aja rasanya tuh diliatin dari Wujudnya samping. itu muncul Nggak ada. Nggak juga. Itu yang paling bikin saya pribadi Iya. selama dari 2019 sampai sekarang itu yang merasa Heeh. itu yang paling dapat horornya. Tapi dia nggak gangguin apa mencoba masuk Nggak, gitu. nggak. Nggak juga ya. Nggak pernah. Nggak Malah pernah. nggak pernah sama sekali. Yap. Berarti teman-teman nggak pernah ada yang sampai kerasukan tuh nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Atau di apa pulangnya diikutin misalnya. Itu kalau gitu Kalau itu sering, pernah. aku yang paling sering. Oh, itu bisa diikutin juga. Aku yang paling sering itu. Wah, Aduh. jangan-jangan kita pilih diikutin nih. Masalahnya di Sampai antara- ke rumah itu. Di antara kami bertiga tuh kadang tuh beda-beda loh. Heeh. Misalkan teman ngerasanya gini, yang satunya beda. Iya. Kadang gitu. Itu diikutinya gimana? Tahu diikutin itu gimana tuh? Dari Ini yang sering nih. Pernah loh, aku waktu di bukan di sini lah, Bukan Di- dari kota apa itu? yang barusan ini aja deh, yang di Bapanggang. Nah, Oh, daerah Bapanggang. Nah, Iya. pabrik itu tuh. Iya. Itu Di sampai salah satu koma pabrik kok. gitu ya. Malah kan pas pulang live streaming, habis kan makan dulu tuh. Itu berapa jam live streamingnya? Lumayan lama. Sampai 1 jam. tiga episode kita di situ. Sampai gimana? Oh, diikutin ya terus. Heeh. Kan sampai rumah udah mau tidur nih. Heeh. Setelah itu aku kan di samping kamar tuh kan ada gudang tempat itu loh, stok tempat breeding ikan-ikan hias Iya, gitu loh. iya, iya. Terus kan lampu mati. Heeh. Apa kata kok kayak ada orang nyanyi di belakang. Oh gitu. Langsung ku telepon dia. Cewek-cewek yang nyanyi. Heeh. Aku tuh langsung ku telepon. Heeh. Ada orang nyanyi kataku. Iya. Coba Pang katanya, dibuka jendelanya, gila Iya. kata.
Padahal itu tuh pas lelahnya, capeknya juga Pak. Jadi tahu diikutin sampai ke rumah atau Perasaan lu udah beda dari apa sih, pas udah nyampe rumah kan ambil air wudhu dulu, terus perasaan tuh nggak enak pas nyampe masuk ke kamar. Tiba-tiba tuh di samping di gudang nih kok kayak ada orang nyanyi gitu. sampai ke rumah itu ya? Itu sampai aku tidur loh. Tapi nggak berani aku buka jendela, biarin lah. Oh, Yang penting nggak tapi dia di ganggu. luar gitu ya? Samping cuma halat sama itu loh, tembok. Tembok itu. Tapi Bang, kalau ya kita itu diikutin makhluk-makhluk gitu ya, kelihatan tuh pasti ngerasa. Pasti. Biasanya gimana tuh perasaannya? Susah. Oh, gawat ini. Kita jadi tahu nih, Wi. Iya. Kita kadang merasa itu selalu ada di belakang. Ada di belakang. Pasti ada. Misalnya kita udah Pasti. nyampe rumah. Berarti insting kita tuh itu Selalu, kadang bener ya. Seluruh manusia ya, kecuali Iya, yang iya. mungkin yang apa namanya perasaannya mungkin lemah. saya nggak Iya, tahu ya. instingnya lemah, cuek-cuek aja gitu. Ya, Iya. mungkin mereka nggak mungkin merasa, cuman Iya. yang saya tahu rata-rata manusia, orang teman-teman saya itu kalau Iya. diikutin tuh pasti ngerasa deh di belakang apa gimana gitu. Iya. Cuman kalau sampai dirasukin tuh jarang ya. Nggak pernah. Malah nggak pernah sama sekali kalau dirasukin. Bergabung ke komunitas ini nih punya syarat khusus nggak? Misalnya, wah ini harus nyalinya kuat. Ya, Nggak. terutamanya gitu. Ada yang cewek juga Sih, katanya. nggak ada. Cuman moderator. Kalau cewek, moderator ya. Belum ada yang cewek Di rumah, belum ada. khusus di rumah kalau cewek. Di rumah. Kalau cewek susah di lapangan susah. Ini soal angker nih, angker di luar apa dibangun di rumah, di bangunan atau di Bangunan ya. Bangunan. angker di bangunan? Iya. Daripada di alam lepas ya, gitu alam ya. lepas gitu ya. Di bangunan itu apa ya? Kita yang muslim lebih percaya mereka suka di tempat yang sejuk. Iya. Yang Anyep, apa anyep sih? gitu. Modelnya gitu Iya. ya. Terus tidak ditinggalin. Iya. Tidak pernah ditinggalin lama Iya, gitu. iya, Terus dia apa sih namanya kalau basah-basah itu apa sih? Becek-becek gitu loh. Dekat. Agak lembab gitu ya. Ya, lembab. Dia Lembab. suka. Tapi kalau di alam bebas, Iya. kecuali di hutan saya pikir baru mereka suka. Pernah nggak ke daerah pantai yang kan terkenal nih, Kalap segala itu kan? Udah, Sering. Sudah Kalau pernah? di Kalap Udah. sudah. Itu gimana cerita di sana itu? Saya cuma sering dengar Oke. katanya orang apa benar misalnya naik motor Ah, gitu iya, kan sering iya. diganggu juga. Bang Yanur waktu itu nggak ikut ya? Saya ikut. Gimana ya? Saya mulai dari mana ya ini? Di Kalap itu posisinya apa sepanjang Kalap itu atau ada titik-titik tertentu? Ada titik-titiknya. Jadi kan kita streaming nih, nggak bisa kita jauh daripada BTS. Oh, iya. Posisinya. Jadi kita harus benar-benar Iya. apa live streaming ini benar-benar lancar. Iya. Dekat dengan apa BTS namanya? ya. Ya jaringan. Nah, itu gimana pengalaman di Kalap itu? Jadi pada saat itu kita mulai streaming itu jam 11:30 Yeah. malam. Nah, setengah jam pertama itu nggak ketemu apa-apa, angin dari laut. Itu di pinggir jalan atau masuk agak ke Di pinggir jalan. Di Kalau pinggir masuk ke dalam itu nggak ada akses lagi Oh, pada iya. saat itu ya kan. Iya. Kan kami orang baru pada Iya, saat itu, iya. jadi nggak terlalu paham. Tapi niatnya nih nggak nantang gitu ya? Nggak nantang Ya, gitu. cuman explore gitu ya explore kan. aja. Nah, di situ kami putar-putar di Kalap apa yang namanya? Saiban. Saiban, ya yang terkenal itu Saiban. Saiban. Di situ putar-putar terus ada satu momen fotografer kita itu nembak ke arah barat, Laut. Ke arah barat. ke arah barat, Iya. bukan ke laut, ke arah barat. Dapat Iya. kota dia. Nah, Kameranya hilang. di yang saya lihat, yang Iya, teman-teman lihat Iya. itu ndak ada lampu, Iya, gelap gitu ya. gelap. Heeh. Pada saat di foto Heeh. ada Lampu terang gitu ya. banyak Lampu kota. pemukiman lah. Kayak Ya. perkotaan. Kayak perkotaan gitu. Banyak apa namanya ya, kita dua kali ulangin kan nggak Iya, percaya nih, iya. apa sih ini yang Iya. bener aja ini. Iya, diulang. Dua kali tetap ada, dilihat lagi, Heeh. wah ini nggak bener, ini sudah nggak Iya. bener kan. Jadi saya coba streaming kan, masuk lebih ke dalam sana, Heeh. udah putus dia jaringannya, mundur saya. Oh, gitu.
Sudah habis itu hujan kan, gerimis. Iya. Balik kita ke ujung Pandaran. Iya. Nah di sana cek foto semua, Iya. cek video dan foto, Iya. masih ada. Lah besoknya Heeh. foto yang diambil Kalap itu, tadi iya. ya, yang ada gambar itu tadi, Iya. ditaruh di handphone kan, ditransfer ke handphone Iya. tuh. Hilang. Handphonenya hilang. Sama handphonenya. Sama handphone hilang. Handphonenya hilang. Jadi sekarang nggak nyimpen lagi fotonya. Kalau nyimpen itu Nggak sempat di. ada rasanya ya. Satu doang. Satu. Ada satu rasanya, di situ, ada. satu. Tapi nggak menemukan sosok tuh di situ ya. Nggak ada. Itu Ada pernah sosok. dicek GPS lah HP-nya berada di mana tuh? Ada di laut. Di tengah laut loh HP-nya. Wah. Ada. Kan masih bisa nih kita cek Iya GPS-nya. posisinya di mana nih Posisi. handphone. Wah, Nah, ternyata di laut. Ya gimana coba ke laut? Merinding aku. Aneh ya. Oh, habis merinding gue. Saya juga gerinding ya. Itu yang apa namanya, yang handphone yang nyimpan apa namanya foto itu tadi. Iya. Cuman handphone itu aja yang hilang. Gini sekarang logikanya, kalaupun ini dicolong Iya. orang-orang yang suka nyolong ya kan, Iya. atau teman-teman, enggak mungkin Yang lah juga usil teman-teman misalnya yang kan, jahil ya. kan enggak mungkin. Pada saat itu kami memang enggak tidur di penginapan, enggak. Iya. Memang tidurnya di Pakai apa namanya, tenda, Pakai tenda, ya. tapi di toko, Iya. di warung orang kan. Iya. Sudah malam juga Iya. itu tutup semua. Iya. Semuanya tuh pada di teras, Iya. teras itu warung. Iya. Nah, terus handphone, kamera semua ada ditaruh di situ, ndak ada yang disimpan, ndak ada. Iya. Yang hilang cuma handphone itu doang. Wah. Serius itu, cuma handphone itu doang yang hilang. Besoknya kita cek di GPS, di apa namanya, di find my phone itu. Iya. Ya, dia ada di laut. Handphone HP-nya. itu ya. Handphonenya ada di laut. Pernah dengar cerita nggak sosok penunggu kawasan Kalap. selatan Kalap ujung Pandaran tuh, pernah dengar cerita nggak pernah dengar lah sosoknya gimana sih itu? Kalau diceritain sih pernah diceritain ya. Ya, katanya Haji Amin Klaro kan gitu. Gitu ya kan. Iya, iya. Nah, cuma kalau kita pas di sana, saya pernah ziarah juga ke sana. Heeh. Yang di ujungnya, dan yang sekarang yang baru ini sudah Iya, pernah Makam juga. Wali itu ya. Malam pun pernah, cuma enggak pernah. Maksudnya enggak pernah kita dapat yang Gambaran sosok. gambaran seperti itu, enggak Iya, pernah. iya. Cuma kalau diceritain sih Iya. iya, Memang saya pernah dengar cerita sih, ini cerita sosok penunggu di sana itu jempolnya aja segede pintu. ya gitu kan. Iya. Ya, betul. Jempol kakinya aja segede pintu lah. Kalau ceritanya sih begitu, Bang. Mungkin beliau itu yang buang HP itu sampai ke laut. Bisa jadi. Karena saking besarnya itu Iya kan. kan? Iya. Bisa jadi. Atau karena mungkin ya, kemungkinan mungkin nanti dimanfaatin nih kali. Iya. Foto ini mungkin dijadikan apa, kayak hubung Iya. aja deh. Iya. Kira-kira gitu, Iya, kira-kira. iya, betul. Cuman untungnya masih ada sisa satu rasanya. Masih pada saat itu masih sempat ditransfer ke handphone yang lain. lain. Cuma satu foto aja yang Satu ditransfer. Satu foto Gitu. itu memang ada kayak lampu-lampu gitu ya. Iya. Iya, kayak kota, perkotaan loh. Iya. Terus Keren. gini, ada juga anggapan bawa makanan tertentu gitu ya diganggu. Itu pernah dicoba nggak yang kayak gitu? Misalnya bawa ketan, bawa sate, atau bawa nasi kuning misalnya, itu bisa. Kalau Atau bakar ikan asin ya. ya, Ya, itu pernah dicoba nggak? kalau Kalian pernah? kita pernah juga kita ke Pernah luar juga. kota, ke Palangkaraya misalnya. Kita pernah streaming di sana. Terus Iya. ya bawa aja, telur juga bawa, makanan juga bawa. Biasa aja sih, Enggak nggak masalah ada. ya. Ya, itu tadi saya bilang, Kembali ke mindset Iya, ya. Kembali kita ke mindset. berpikiran positif, Iya. insya Allah sekitaran kita positif. Iya. Pernah juga kami bakar seluang kan. Iya, ikan seluang. Kepercayaannya orang Kepercayaan di sini. Kalimantan ya. Iya. Saya setengah Kalimantan nih. Heeh. Memang rada-rada apa ya, menafikan itu. Iya. Maksudnya saya kurang percaya. Iya. Intinya itulah. Iya, iya. Oke. Karena itu cuma cerita-cerita, Iya. ayolah kita buktikan. Iya, Jadi dicoba. saya coba bakar ikan seluang. Iya. Itu ada 13 ekor, kita Iya. sate semua, Iya. terus bakar. Nggak ada sih, nggak ada. Nggak ada sih. Nggak Ternyata kenapa nggak ada? Hmm. Pas aku tanya sama temen nih, Hmm. bukan seluangnya. Nah, lain Bukan jenisnya seluangnya. ternyata. Pokoknya harus ada jenis seluang tertentu. Oh, susah juga. lagi. Nah, itu dia. Berarti itu memang untuk ritual khusus ya berarti. Mungkin, kemungkinan. Iya, kemungkinan. Nah, gitu. Saya kan nggak paham nih. Iya. Jadi sembarangan aja nih saya bakar Iya. doang gitu kan. Tak pikir apa aja lah datang dia. Nggak juga. Ternyata salah.
Terus di selain bangunan, hutan itu sama kuburan angkernya mana nih? Maka mas. Apakah kuburan ini paling angker nih kuburan? Kalau makam itu enggak sih. Enggak. Malah enggak ya? Kalau pemakaman enggak kayaknya. Nah, gimana ya jelasinnya kalau makam ini? Padahal di situ tempat paling Tempatnya kan, ya? iya, tapi kok nggak angker ya? Yang namanya tempat Apa terlalu peristirahatan banyak ya terakhir. mungkin? Nah itu dia, gini. Eh, Kami semua sepakat di dalam tim, iya. ya kami sepakat yakin kalau orang yang dimakamkan itu sudah melalui Iya. kayak agama-agama tertentu kan melalui ada selamatan dan Iya. sebagainya ya kan. Artinya mereka yang sudah dimakamkan itu dia sudah beristirahat dengan tenang. Tenang. Iya. Jadi tidak mungkin lagi Enggak, kecuali ada di yang dalam- usil nggak? Nah, Iya. gitu. Kecuali yang kayak anggaplah dukun-dukun ya Iya, kan cari-cari iya. sesuatu. Iya. Bisa jadi dia naruh sesuatu di sana. Datanglah yang membangkitkan itu. ya gitu. Ke kuburan Masal pernah? Pernah. Bagaimana situasi Berapa di kali sana? kita di situ? Dua kali kami di situ. Makam. Kuburan Aku Masal. ditinggal sendirian lagi di situ. Itu teman-teman deh pada Terus terang di makam masal itu apa ya? Memang kita jadi merasa horor itu bukan karena makamnya, bukan. karena Iya. ceritanya. Karena ceritanya. Iya. Karena ceritanya. Jadi kita mindset kita itu ini kan korban nih, korban tragedi ya kan. Ya, korban tragedi. Ya. Jadi mereka tidak ada yang anggaplah secara normal. Hmm. Jadi itu yang bikin mindset kita menyeramkan. Hmm. Kalau di makamnya enggak. Aman-aman aja Aman ya. aja, bener, aman aja. Entah ya. Kata orang ada pasar segala Ya, macam bukan ceritanya. entah ya kalau ini dengan kepercayaan orang setempat juga. Iya. Memang di pagar itu memang ada apa Raja. namanya? Raja ya kata orang Banjar raja. Iya, raja-rajanya. Kalau kata orang Jawa itu apa ya? Duh, apa sih? Mantra ya, apa? Sejenisnya itu. sejenis mantra ya. Jadi itu pemagarnya. Memang ada di salah satu pagar itu ada. Di setiap pagar tuh pasti ada. Dipasang itu. Ya. Dipasangin. Nah, itu uniknya ya, uniknya. Bahasa apa itu raja? Arab atau Wah, ini yang susah nih kalau saya jabarkan. enggak hurufnya? Hurufnya huruf Arab. Huruf Arab ya. Oh, siapa tahu huruf Jepang atau huruf kanji Nah, kan. huruf Arab. Cuman Arab ya. di ini ya di orang Kaharingan juga pakai bahasa itu. Iya. Saya pernah tahu itu. Ah, itu dia. Iya. Cuman kan Pakai beda. huruf Arab juga. Ah, beda cuman tempatnya di mana Iya. mereka mereka menaruhnya beda dengan kita yang untuk dibaca. Pernah nggak ngerasain masuk ke komunitas ke penganut Kaharingan kan ada acara tiwah. Ya, betul. Nah, itu pernah ngerasain di situ nggak? Belum Katanya sih. manggil roh itu kan? Manggil bener. Ya. Memang kedepannya Ngerasain kita itu. punya ide ke sana. Pengen mengeksplor itu ya. Ya, bener. Nah, Cuman luhur kan. masih terkendala dengan apa namanya? Transportasi lah yang pertama. Pertama transportasi, yang kedua apakah pihak keluarga mengizinkan? Iya, tapi memang harus kan tiwah ini ada jadwalnya kan, Betul, harus tahu betul. jadwalnya gitu loh. Betul. Itu tadi saya bilang pertama jarang kan ada di sini. Iya. Kota kan pasti di daerah yang pertama. Iya, biasanya di daerah utara. Ya. Daerah Nah, utara. kesananya itu kita belum siap. Baru untuk perizinannya itu kan mungkin butuh waktu juga. Ya, sama ini ada apa di Kotim kan ada agenda Memapas Lewu itu ya. Ya, Memapas ya. Nah, itu pernah ikut itu? Belum. Belum pernah. Nah, itu mirip-mirip juga kan. Yang lebih ke budaya ini banyak ini sih, Bang, banyak terbentur kita. Iya. Iya. Soalnya gini, sedikit orang yang memahami maksud kami. Iya, padahal ini bisa gabung Nah, gitu sebenarnya. kan. Sebenarnya bisa gabung sama. Mereka menganggapnya kami melecehkan, Iya, ya kan? Cuman sebenarnya enggak. ini saya maksudnya mau saya lurusin, cuman Iya. butuh waktu loh. Ini nih kalau ini saya nangkap ya. Ya. Ini sebenarnya bukan ini angker nih. Ada sandung ya. Mohon maaf ada sandung nih. Angker bukan maksudnya mengejek, Bukan, tapi kan? maksudnya ini nih memang harus layak disakralkan Ini gitu loh. kita mengenalkan ini Mengenalkan loh gitu. budayanya. Oh iya betul. Gitu Saya sepakat kan itu. maksudnya. Heeh. Cuman kan sedikit orang yang mau memahami itu. Iya. Wah, iya. kamu nganggap berhantu ini kamu kira nenek moyangku hantu Nah, gitu pikirnya gitu. Padahal bukan begitu. Bukan begitu, Bukan iya. begitu. Ya, artinya kan makhluk ini nih ada gitu. Ada, iya kan? Iya. Di sini sekalipun ada loh. Iya.
Kalian nih bisa ngerasa nggak sih misalnya masuk ke suatu kawasan ini ada nih, biar yang kami satunya tahu ya, yang satunya Iya. ada teman kita yang host juga satu. Nah itu dia paling sensitif, Oh dia bilang masuk gitu. tahu dia. Tadi ketika saya ajak itu ada ngerasa nggak? Kalau saya kurang. Kurang ya. Iya. Kalau saya kurang ngerasa, mungkin perlu diasah lagi. Itu ada juga orang yang bisa katanya punya indera keenam ya. Itu percaya gimana tuh? Saya menjelaskannya gitu. Memang ada nggak bisa kayak gitu itu? Memang benar. Kalau yang itu anugerah ya, saya bilang anugerah ya. Iya. Dia dikasih kelebihan, bisa melihat hijab-hijabnya yang tertutupi itu mereka bisa lihat. Iya. Mungkin dia diberi kelebihan itu melihat itu tuh untuk entah untuk diinformasikan ke yang tidak tahu, untuk menghormati kah atau saya kurang tahu ya. Cuma intinya yang memiliki indera keenam atau indigo itu benar ada. Benar terus Gitu. enggak mengada-ngada, terus memang dia kayaknya memang diberi anugerah. Dan dia punya nyali juga. Punya Ya. nyali. Enggak juga. Ada yang dikasih takut ada. Gitu. Terus ada yang memang berani terbiasa kan, karena terbiasa ada gitu. Mas ini kok sampai berani seperti itu tuh memang dilatih dari kecil atau Enggak juga. Enggak sih. karena ikut aku harus berani juga Hobi nih. aja sih. Beneran Lebih hobi, ke ya? hobi. Hobi nonton horor apa pertamanya dulu atau Apa ya? pernah punya pengalaman waktu kecil ya? Kalau pengalaman sering nih saya ceritain Saya ya, punya satu punya pengalaman, cuma saya kapok gitu lah. Bukan cinta berani, cuma kapok lah. Oke. Satu pengalaman yang benar-benar nggak bisa saya lupain, Iya. nggak bisa hilang. Itu saya benar-benar lihat sosoknya memang kelihatan, cuma nggak ada wajahnya, nggak ada Rata. Tapi kulit kan gitu. ya rata tapi nggak ada mukanya, muka siapa tuh nggak ada, terus matanya kagak ada, hidungnya juga kagak ada. Itu waktu kecil. enggak Di Sampit sini atau? bukan di Bukit Batu, Oh di Bukit Batu. arah dari Kasongan ke Oh iya, Palangkaraya. Oh iya di Bukit Batu. Itu sudah komunitas ini atau belum jauh sebelumnya? sebelum itu, jauh sebelum. Sendirian itu melihat? Sendirian, pulang malam ya, pakai mobil Naik mobil, dari Palangkaraya, dari Sampit ke Palangkaraya. Iya. Terus jam 1:30 kalau nggak salah, hujannya nggak terlalu deras. Kok ada yang nari-nari gitu, saya Di jalan itu? di jalan. Kok ada yang nari-nari, kok nggak masuk akal gitu loh. Iya. Jadi saya diem pakai baju merah gitu kan. Ini bener orang apa enggak sih? Saya diem sampai dekat gitu. Itu kita merinding atau kita biasa aja mengira orang gitu ya? biasa aja Biasa aja gitu. biasa aja. Apa namanya, setelah lewat Baru sadar kok mukanya nggak ada gitu, baru ngebut saya habis itu. saya pernah seperti itu, tapi antara yakin dan tidak sih. Maksudnya saya pernah jalan sama teman saya kan, cowok juga, malam-malam jam 11 lah, itu di daerah Jogja sih. Nah, di daerah Kaliurang, habis bensin, jadi kami ke pinggir beli bensin gitu loh. Nah teman saya ini kan, saya di sini dia di situ gitu loh. Nah, ini ibu yang ngisi bensin. Nah, di antara kami bertiga itu ada nenek-nenek lewat pas di depan nih, ngelewatin kami. Jadi saya tegur, saya bilang, nama teman saya itu kan Arga kan, saya bilang, ngapain sih nenek-nenek ngelewatin kita, bilang kan. Dia diam aja, teman saya diam aja. Ya. Terus bensin sudah diisi kan, beli 1 liter. Terus kamu tadi ngomong sama siapa? Kan dibilang kan, itu nenek-nenek tadi lewat depan kamu. Enggak ada, aku lihat. Itu lewat. Lihat ya. Iya, lewat depanmu. Pakai kebaya, rambutnya acak-acakan lah, mukanya biasa aja sih. Oh, cuma satu berarti yang lihat. Saya sendiri yang lihat. Jadi Saya bertengkar sama teman saya itu. Kamu ngomong sama siapa? Ya, aku tuh negur, ada nenek-nenek lewatin kamu, bilang gitu. Aku nggak lihat tuh, bilang. kadang gitu bang. Nah Memang- itu memang sadarnya gitu. tuh setelah sambil jalan gitu nah. Terus apa yang kulihat, bilang kayak gitu. Baru ini. Kadang gini loh ya, apa yang saya lihat belum tentu sama dengan yang dilihat. Iya. Kadang gitu, saya lihat nggak ada wajahnya gitu Iya, kan. iya. Dia bisa aja lihat itu anak-anak, Gitu. bisa jadi. Beda-beda. Gitu. Beda-beda pandangannya. Pernah. Itu saya pikir tergantung mindset lagi kali ya. Iya. Itu menurut saya loh ya, Iya, pribadi. jadi kita kapok juga sih. Anehnya satu ya di Indonesia ini,
apakah hantu itu cuma jenisnya kayak kuntilanak, genderuwo, pocong, seperti yang di film ya? Ya. Iya, Kenapa hanya seperti itu coba? Enggak tahu saya. Padahal Bentuknya gimana nih? Kalian pernah kan? mengeksplor nih bentuknya seperti apa sih? Aku pernah baca buku Rahasia Alam Jin. Bentuknya sih memang aneh-aneh. Iya kan? Kalau kita nggak sanggup bisa pingsan ngeliatnya. Nah, untuk versi kalian nih melihatnya gimana? nggak cuman pocong, kuntilanak, alah Banyak kan sebenarnya. Iya. Cuma Banyak maksudnya bentuknya. yang paling terkenal di Indonesia itu yang jenisnya seperti itu. Kenapa coba? Kenapa Ngerti kita juga. nggak ada Siapa vampir yang kah? pertama menemukan jadikan film itu nggak ngerti juga siapa itu ya Karena pertamanya. yang terakhir yang di Teluk Sampit, nah, aku tulat. Kan aku bermalam di Teluk Sampit loh. Di Teluk Gosong, Sampit? ujung Pandara. Iya, digosong. Digosong. Oke. Digosong. Kami cuma bertiga di situ. Iya, iya. Nyari ikan di situ. Padahal itu sosoknya tuh pakai baju karate loh. Baju karate. Jam 1 malam. Nah, hantu Jepang nih kayaknya nih. Kan dari hutan keluar dari hutan, terus aku panggil siapa tuh, padahal di situ cuma kami bertiga, nggak nyaut, dipanggil nggak nyaut. Mukanya biasa aja kayak orang biasa, nggak ada mukanya. Nggak ada mukanya, rata juga. nggak ada mukanya. tapi pakai baju karate gitu ya. Terus pas aku ceritain sama temanku yang satunya, udah nggak berani gerak, dia tidur di situ langsung. Padahal kami tuh hampir jam 2 tuh masih cari-cari ikan lah. Orang kampung juga ngelarang, kata orang kampung tuh nggak usah bermalam, tidur di kampung aja. Nggak ada yang berani bermalam di situ katanya. Ya kami kan mau coba cari sensasi lah. Cari sensasi juga di situ, cari ketenangan lah. Makanya coba bermalam di situ. 1 hari udah nggak betah, udah besok udah cuma 1 hari doang. Nah, di Sampit ini kan masih banyak jalan-jalan yang gelap gitu kan. Benar. Banyak. Menurut kalian tuh daerah jalan-jalan mana yang angker lah tempatnya? Angker ya. Jalan-jalan di Sampit ini Air Marsat, Antaryono, Ayani, itu kawasan-kawasan mana tuh yang Kalau jalan itu kawasan angkernya? Di taman lah. Taman ya. Di ini Bang, ada yang simpang 4 yang mau nyebrang ke taman itu. Iya. Dari Yang ada beringin, dari BPK ya, beringin itu ya. Ya. BPK itu ya. yang ada makam tua itu ya. Ya, kalau di tempat gelap itu enggak. Kalau di persimpangannya itu ada. Di persimpangannya ya. Yap. Rawan. Pantas orang kadang naruh sesajen juga kadang di situ. Sebab apa ya? Saya enggak bisa bilang itu apa sih? Enggak bisa bilang itu budaya juga. Sebab hanya sebagian orang yang meyakininya kan, mereka penasaran kalau habis kecelakaan gitu kan. Iya. Baru keluarga atau orang lain menaruh sesuatu di sana. Terus ada kepercayaan katanya kalau ada darah kecelakaan tuh di jeruk ya. Jeruk. Nangis itu bener nggak sih itu? Pernah kalian? Belum pernah sih. Belum pernah. Katanya kalau diperas jeruk gitu. Lagian kan kasihan juga kalau. Iya. Kasihan sih ya. Kalau kita jahilin lagi udah celaka orangnya, kita jahilin Katanya kan nangis gitu. keterlaluan ya kan. Seharusnya kan kalau misalnya ada yang kecelakaan, darahnya kan harus langsung dibersihin. Kalau nggak dibersihin sempat kering di situ lah, itu bisa jadi di tempat itulah bisa menjadi nanti itu angker lah, apalah. Ya kalau bisa sih ya gini ya, mumpung di sini nih. Kalau bisa tuh kalau yang tahu kita kejadian ada kecelakaan gitu kan di simpangan gitu. Ya jangan diapa-apain, kalau bisa dikasih Dibersihin ya. didoain, maksudnya kasih Al-Fatihah ya bagi muslim ya. Kita doakan lah biar tenang dia kan. Setidaknya bantuin dia lah. Betul. Daripada dijahilin coba. Nah, ini perlu pendapat kalian juga nih. Di sekolahan itu kan kadang sering kesurupan massal kan. Betul. Itu seperti apa sih itu, kok bisa menjalar itu satu orang awalnya kan? Apa kalian pernah juga berinteraksi dengan situasi ada kesurupan misalnya? Kalau kesurupan belum sih. Belum pernah. Cuman kalau cerita yang di sekolah itu dari berbagai sumber ya, yang udah kita datengin itu kebanyakan itu dari para murid juga yang kurang bersih. Jadi mereka mungkin kayak yang perempuan mungkin buang itunya sembarangan ya, apa datang bulan kali ya, sembarangan. Terus yang cowoknya mungkin kencing juga sembarangan. Terus kan seharusnya di sekolah sudah disediakan WC toilet kan. Iya, kadang kan sembarangan. Nah, ya kan kenapa enggak di toilet aja. Lagi pula
pihak yang membangun sekolah kan kemungkinan tidak tahu ini bekas tempat sekolahan ini bekasnya apa. Tahu dijadikan sekolahan, mereka mungkin orang baru kan, orang dari luar terus ke situ. Jadi rasa apa namanya sih, peduli lingkungan mungkin kurang. Sebab kita nggak bisa pisahkan yang gaib itu dengan alam, itu nggak bisa. Mereka pasti ada seliweran. Iya, pasti ada. Nggak siang nggak malam itu. Nggak siang nggak malam, namanya juga makhluk gaib ya kan. Kalau bulan puasa misalnya tetap. Nah ini nah, untuk bulan Ramadan nih, katanya kan dibelenggu nih. Ini menarik ini. Di bulan puasa itu pada dasarnya kayak anggaplah hantu lah ya. Itu tetap ada sebenarnya. Nggak ada yang di apa sih, di kerangkeng apa ditahan. Di belenggu itu mungkin setannya aja, godaan setannya mungkin. Yang belenggu kan kita sendiri seharusnya. Ya kita yang puasa. Kenapa mereka bisa terbelenggu? Karena kita puasa seharusnya ya. Poinnya kan di sana. Cuma kalau untuk orang-orang makhluk gaib itu yang orang-orang alam sebelah, ya mereka tetap dengan alamnya dong. Pernah itu di bulan puasa. Iya, bulan puasa. Beraksi di bulan puasa. Kalau ya sekali lagi saya kalau lihat langsung saya enggak pernah yang langsung, kecuali yang di ini ya, di Bukit Batu ya. Sekali itu. Cuman selain itu saya enggak pernah. Cuman kalau ngerasa sekelebat gitu atau dia ngerasa diliatin gitu ya. Biasa. Di bulan puasa juga biasa ya. Ini makhluk gaib ini kalau kita explore gitu, mereka enggak marah ya. Pernah nggak merasakan mereka marah misalnya, tempat gue datangi diganggu ya, kira-kira marah sih. Marah sih kadang. Ada juga temen tuh kadang kalau udah mau pulang muntah-muntah dia. Sampai gitu muntah-muntah. Kalau benturan tabrakan muntah-muntah dia kadang. Tabrakan energi. Bisa tabrakan energi gitu. Itu gimana rasanya? Dia yang sering rasa itu. Mungkin kayak sesak tadi ya. Yap. Terus oksigen berkurang. Seperti itu sudah. Kan pasokan oksigen berkurang. Tapi dia nggak bisa masuk. Nggak masuk ya. Tergantung ininya tadi ya. Ya betul. Tapi kalau ini kosong memang bisa. Pasti jadi. Pasti kejadian deh. Iya, kejadian di situ. Pernah nggak kegiatan kalian ini kontradiktif sama pihak-pihak lain juga yang misalnya sering menekuni bidang ini gitu yang sama ya, misalnya paranormal, dukun misalnya. Sampai ketika kalian expose tuh ada yang sampai hari ini belum pernah, alhamdulillah belum pernah, dan kita tidak mau melangkahi profesinya, dan nggak membuka peron juga. Kita lebih ke explore tadi. Kita tidak menarik, kita tidak memanfaatkan si makhluk halus, tidak. Terus kita pernah kolaborasi dengan yang meruqyah. Apa sih namanya? Yang bisa banyak ruqyah itu. Pernah. Ya, inilah ulama itu pernah kita kolaborasi, dan di sana saya dapat poinnya untuk saling menghormati itu tadi. Jadi saya pribadi, teman-teman juga mungkin saya rasa sama, enggak sampai kita ke coba ke profesi seperti itu, lagian kita enggak punya ilmunya juga. Jadi kalau misalkan ya seandainya ketemu langsung, kemungkinannya kami lari. Pernah lari? Kalau bisa lari juga. Kalau bisa lari. Pernah karena saking takutnya lari kabur pernah. Kalau lari sih enggak pernah. Kami lari ngejar ya pernah. Oh, pernah ngejar. Itu ngejar berarti ngelihat dong. Iya, ngelihat gitu kan. Ada ngejar. Apa namanya sih? Nengok gitu. Iya, nengok. Kaget kan? Pertanyaan kaget, bener kaget. Oh, buset ini. Itu di arah mana tuh? Di Bangkirai. Oh, daerah Bangkirai, Bamang ya. Bangkirai ujung. Iya. Ya itu. Melihat gitu dari ujung gudang. Wah, kaget kan. Oh, itu siapa kok di atas? Dikepung, dikejar gitu. Iya, langsung kejar pakai kamera. Dia kabur. Udah hilang. Nggak nungguin gitu kan. Udah ketemu lagi sudah. Masih ada spot yang penasaran nggak di Sampit yang belum dieksplor? Ada sih. Mungkin Bang BI ya. Apa sih perizinan ya, sulit. Iya, harusnya diizinkan lah gitu kan. Baru kan gedung itu masih digunakan kayaknya.
Setahu kami sih enggak juga sih, cuman memang dijaga karena itu aset negara kan. Ya betul. Yang saya tahu kan kami pernah nih minta izin ke sana. Di sana tempat mereka nyimpan uang pecahan. Oh iya. Jadi kemungkinan besarnya nggak bakalan bisa. Iya. Sebab mungkin siapa tahu yang di belakangnya itu kan ada perumahan juga. Iya benar. Kemana sih kamu gitu? Kata warga-warga sekitar tuh di perumahannya tuh yang iya, itu kan yang besar itu. Bukan di bank BI-nya, di perumahannya. Di perumahannya itu yang sulit juga, tetap sulit di situ. Mungkin kalau kalian bisa mengeksplor itu, Sri Mulyani nonton kan itu kan di bawah Menteri Keuangan itu. Dipanggil kali. Jangan kita yang dipanggil, tanya itu udah bayar pajak belum gitu. Wah repot kan. Ada pihak lain yang memperhatikan kalian nggak selama beraktivitas itu, dari lembaga misalnya, dari pemerintah lah? Nggak ada sih. Belum ada ya. Pribadi aja. Ya. Belum ada. Kemarin memang ada omongan sih, apa namanya, bukan omongan juga, ada wacana untuk bicara dengan ibu siapa kemarin, saya lupa saya. Dari dinas atau? Dinas, betul, dinas pariwisata. Oh, Ibu Rosi ya. Lupa sih namanya. Dari dinas pariwisata ya. Iya. Pariwisata. Di sana itu kita mau ngulik tentang benda-benda bersejarah. Iya. Itu masih ada hubungannya dengan mitos. Iya. Kayak piring Malawen di museum, kayak di museum. Iya benar. Kan itu masih ada hubungannya sebenarnya. Iya. Cuman kan untuk kemistisnya mungkin kurang. Cuman dia benda bersejarah ini ada apa ya? Ada mitos-mitos di dalam. Nah, mitosnya ini kan kalau dieksplor kan bisa kan? muncul Banyak gitu. kan? Iya, kayak di museum itu kan. Museum pernah nggak di itu? Belum sih. Belum pernah museum. Makanya itu masih wacana. Iya, kalian harus ke dinas nih, harus mengeksplor. Itu jadi saya yakin lah kalau misalnya museum itu dieksplor, itu jadi promosi tersendiri lah sebenarnya. Harusnya. Buktinya film horor kadang cewek kan takut nih sama hantu, tapi film horor suka nonton. Iya benar. Kan bingung kan? Iya, anak-anak lo banyak. Iya. Itu cewek itu memang kalau diceritain hantu takut, tapi kalau film horor dia suka nonton. Nah, bener sih. Hampir 30%-nya penonton itu anak-anak. Iya. Yang streaming itu ya. Iya. 30%-nya anak-anak. Saya bingungnya di sana. Kok berani anak ini? Anak saya aja dia kalau diceritain horor takut. Tapi dia nonton YouTube, vampir, zombie, nontonnya. Iya. Kan aneh. Iya ya benar. Cuman itu sekali lagi ya, kalau untuk ke apa namanya, ke bukan dinas sih, kayak benda-benda bersejarah itu kan lebih banyak birokrasinya. Banyak cerita lah di balik semua. Bukan, perizinannya lebih banyak, lebih jelimet. Nah ini mungkin mudahan nanti didengar dengan podcast ini. Kita berharap jadi inspirasi lah. Yap, jadi nanti inspirasi. Dari pihak-pihak pariwisata, dinas-dinas yang terkait mungkin bisa bantu kita. Kita bantu promosikan gratis berkolaborasi lah. Nah, gitu loh maksudnya. Karena masih banyak daerah-daerah kita yang kan? Bisa sama-sama didatangi, sama-sama dieksplor bahwa ini ada cerita ini loh, legendanya gitu loh. Terus meriam yang di mana tuh, di Sembulu. Sembilan di Sembulu. Itu kan ya betul. Itu saya pikir bisa loh. Tiap tahun diledakin nggak? Ya. Itu kan bisa seharusnya termasuk bisa. Di Sampit juga peninggalan kolonial kan masih banyak. Kayak rantai kapal itu masih. Yang kayak gitu tuh kan sebenarnya bisa diangkat. Bisa diangkat. Nah, gitu loh maksud kita. Cuman memang sedikit orang yang mau memahami itu sebagai, karena sebagian besar menganggap ini melecehkan. Ya, gitu loh. Itu yang kita terkendalanya di sana. Agak rumit itu menjelaskannya tuh di situ. Kalau kita menjelaskannya salah, pemahamannya juga salah. Repot kan nantinya. Kalau tempat ibadah belum pernah dieksplor. Tempat ibadah itu jangan deh kayaknya, kita nggak nyentuh ke situ ya. Terlalu berlebihan kayaknya kalau ke tempat ibadah. Mau itu dari agama manapun ya. Iya, betul. Itu lebih ke tidak sopan buat saya. Apa? Tidak etis lah ya. Tidak etis. Karena lebih ke sara nanti. Iya kan? Iya kan? Iya. Pokoknya kita nih khusus tempat-tempat angker lah. Berhantu gitu. Angker. Berarti kalian siap dari apa? Misalnya ada warga nih, dia beli rumah misalnya kan, yang berani diamin ya kan.
Bisa diorder nih, bisa diorder, siap. Aku ingin Siap. buktikan dong rumah ini gitu. Ada enggak isinya gitu. Iya, mau tahu gitu. Malah kami lagi kebingungan nyari lokasi di mana lagi di samping akhirnya nih. Tapi saya yakin banyak lah rumah di Sampit yang kosong kan. Banyak rumah di Sampit, rumah dinas pun banyak yang kosong. Betul sih. Tergantung orang yang dia mau ini aja. Padahal ya pada dasarnya kalau seandainya ya mereka minta tolong kita, kita tidak pernah loh minta apapun, minta duit atau apa sebagai bayaran, bukan itu artinya kita simbiosis mutualisme aja lah gitu. Kemarin kita kan terakhir di rumah sakit apa itu Samudra tuh. Ya betul. Rumah sakit sini pernah juga? Nggak pernah. Belum ya. Rumah sakit Samudra kemarin di perumahan apa itu perawat di mesnya ada yang manggil gitu ya, membuktikan lah daripada was-was kan nggak jelas gitu, ini apa gitu itu apa tuh binatang itu ya ternyata binatang apa sih namanya, binatang buahnya dari itu pikirannya itu dari sampai pasang CCTV loh mereka di situ. Nggak ketemu juga tapi ternyata akhirnya kan ini kan yang punya rumah bisa ternyata pikiranku aja. Nah itu maksud kita itu seperti itu. Ayolah kalau ndak yakin boleh dong kita dipanggil. Ayo kita buktikan gratis sama-sama. Juga kok dipanggilnya. Kita ndak mematahkan ndak mematahkan argumennya ndak. Ayo kita sama-sama lihat lah. Kalau sudah dibuktikan memang pembuktian itu ndak semudah itu ya. Malam itu kita datang terus malam itu jadi bukti, ndak bisa seperti itu. Cuma artinya kan kalian bisa, yang penting kalian bisa menceritakan apa yang dirasakan di tempat itu kan. Kita bisa tahu misalkan ada yang salah dengan lingkungan itu, bisa atau ada benda-benda yang kurang pas ditaruh ditanam apa gimana gitu, bisa tahu yang semacam-macam itu. Kalian punya ini nggak, punya rujukan misalnya tempat bertanya atau ada semacamnya guru lah? Ada guru juga di belakangnya. Ada. Nggak bisa saya sebutin tapi nggak perlu disebutin, artinya ada guru yang membimbing untuk ketika ini berat harus gini. Ada yang apa sih buat kita jaga-jaga lah. Jaga-jaga lah. Kenapa-napa gitu. Ada backupnya lah. Jadi nggak asal sembarangan juga. Harus menguasai ininya lah. Cuman wawasannya punya lah. Kalau ke lokasi ya bang, kita sepakat enggak ngajak gitu ya. Enggak ngajak. Kita sepakat ya enggak pakai baca. Enggak pakai baca. Pokoknya polos aja. Kalau mau masuk aja gitu. Kalau baca-bacaan takutnya mereka kabur. Enggak dapet dong. Kontennya enggak dapet dong. Gitu aja enggak pernah dapet. Enggak pakai bacaan aja enggak pernah dapet. Apalagi yang pakai bacaan. Channel YouTube-nya apa namanya nih? Mitos Alam Borneo. Sudah banyak subscribernya ya, Vi ya? Dikit aja sih. Dibalap sama siapa namanya? Bang Dese. Masih orang suka ini ya. Pernah ikut ini spot mancing itu. Katanya tempat-tempat mancing itu juga banyak juga itu. Beliau juga ngasih referensi di sini nih datangin. Pernah juga ngerasain, ada juga memang. Ada sih sebagian ya, cuman suara doang, gangguan gitu. Lebih banyak suara. Kita tahu itu suara makhluk halus itu gimana sih? Ada suara, orangnya nggak ada. Suaranya manusia ya atau gimana? Ya. Suaranya manusia tapi orangnya nggak ada. Nggak. Jadi gini ya, kita tahulah seandainya itu binatang. Binatang bukan begitu suaranya, atau burung ya. Kita tahu burung jenisnya pasti apa aja yang ada di sini yang paling sering. Nggak mungkin juga burung itu seperti itu suaranya. Kadang gitu. Yang berdehem gitu ya. Iya, terus masa iya si burung kayak gitu kan nggak mungkin. Terus gini ya. Gitu suara-suara nyakar tembok gitu. Mohon maaf, kalian sudah berkeluarga atau? Saya sudah, ini masih jomblo nih. Sudah berkeluarga. Keluarga gimana? Aman. Kalau keluarga malah tahu-tahu diganggu juga kan? Alhamdulillah aman. Malah support penuh. Support penuh. Ya kan istrinya dia moderator kami. Hobinya. Berarti memang satu frekuensi lah. Iya benar. Enak kalau satu frekuensi. Takutnya kan habis action kan diikutin gitu loh.
Pernah ya satu momen saya sama istri berdua aja, itu di Tumbang Nusa. Oh, di Tumbang Nusa. Streaming cuman berdua. Di jembatan itu. Di jembatan. Kan sering kecelakaan itu kan. Ya tempat betul. itu. Jadi istri saya tinggal di mobil, saya turun ke bawah. Iya. Cari putar sendirian. Ketemu. Nggak ada juga. Nggak ada juga. Wah, istri di atas sama anak. Wah, Gila, padahal tuh angker tuh. Nggak ketemu ya. Saya pikir, wah ini pas ini momennya, saya pikir gitu kan. Jam 3 pagi, suara azan belum ada. Udah tes dulu nih kayaknya bagus nih. Istri saya tinggal di atas, saya turun ke bawah. Muter setengah jam kok nggak ada. Kabut doang, kabut. Pangkalan Bun pernah juga. Nah ini belum nih. Belum. Rencana. Menarik Pangkalan Bun karena banyak cerita budaya ceritanya. Betul. Banyak. Betul. Di sana lebih banyak budayanya di sana. Lebih banyak apa ya, sejarah lah pokoknya. Karena Kota Waringin kan. Ini calon kesana. Oh, ada rencana Rencananya ekspor. kesana. Nah, mudah-mudahan masyarakat Pangkalan Bun nonton kan. Bisa menyambut kedatangan Itu tim sih. kedatangan tim ini untuk mengeksplor Pangkalan Bun. Dan dapat izin juga di sana. Nah, Yang pasti izin sih. Kalau masuk aja terus tanpa Ngomong izin gitu. iya, enggak etis juga, apalagi langsung tayang kan takutnya Susah. mereka komplain. itu. Pernah dikomplain juga kan? Alhamdulillah belum. Pernah satu kali. Pernah satu kali ya. Yang saya bilang tadi. Iya, tapi jadi pengalaman itu ya. Di bekas hotel itu tadi. Iya. Kan meninggal itu keluarga. Itu juga di bekas hotel itu juga video kami itu pernah Diambil sama salah satu Global. televisi televisi nasional. iya. Sorry Iya. kesebutnya. Jadi diambil konten kita itu sekitar 2 menitan. Isinya tuh tanpa konfirmasi. Jadi ditayangkannya di acaranya mereka kan, ketonton salah satu subscriber kasih tahu, "Bang, kok ada di sini." Dapat banyak nih kayak gitu kan. Wah, Padahal kami nggak dapat mana? apa-apa. Iya. Nggak tahu. Izin aja kagak ada, kita bilang gitu. Ngomong aja nggak ada kok udah ditayangin. Memang ditayangin TV swasta itu. Wah, cuma memang ada sisi baiknya ya, buat saya pribadi itu ada sisi baiknya sebab naik namanya. Iya. Anggaplah naik gitu. Karena jadi polemik itu kan. Betul. Cuma yang punya ini nih. Yang punya ribut. Ribut yang punya. Mereka ngizinin tapi untuk lokal, untuk kita di sini aja. Untuk kita Nggak di apa-apa. sini. Untuk kita di sini maksudnya nggak boleh diekspos di medsos gitu. Bukan, maksudnya kalau ini saya YouTuber di Sampit ya kan. Iya. Boleh, silahkan. Untuk pikirnya Oh, beliau, tim dari luar datang gitu, dipikir gitu. pikir beliau Di YouTube aja. tayangan kita itu di sekitaran kita doang. Toh YouTube jangkauannya luas ya. Cuman yang tidak diprediksi ini TV nasional tadi main iya dicomot terus ditaruh di sana tanpa izin kami, tanpa izin mereka. Betul, ini yang repot. Iya. Itu sih, itu jadi pengalaman saya terus Iya. sampai hari ini saya hati-hati. Yang punya nonton lagi. Yang punya nonton. Aduh. Iya, tapi sebenarnya kan YouTube tahu ya kayak gitu-gitu kan sebenarnya. Iya kan? Sebenarnya. Lagi saya merasa ya. Ditak juga enggak itu kan waktu itu. Oh, iya, salah deh. Enggak. Enggak ditak kan. Cuma nyebutin nama channel dong. Nama iya betul. Iya, harusnya kan ditak. Enggak ada juga, enggak ditak. Itu terus yang betul-betul bikin khawatir itu pemilik ini merasa dirugikan gitu ya. Kan dia yang punya lahan, dia yang punya nama. Kasihan Siapa kan? tahu mau dijual kan harganya jadi turun. Kan mau dijual itu ceritanya. Oh, pantasan. Itu yang bikin ribut itu di sana. Iya, jadi turun. Sampai hari ini saya terus terang berhati-hati akhirnya. Iya, jadi pengalaman. Artinya konfirmasi itu sangat penting. Betul. Izin. Padahal itu sudah diizinin loh. Iya. Diizinin, cuman yang nyomot ini kan TV besar. Iya. Sayangnya tuh di sana. Mereka yang besar ini malah enggak pakai izin. Mungkin ceritanya juga beda dengan yang kalian masih orisinil, sampai ke sana kan lain gitu. ditambah gitu. Mungkin itu yang bikin. Pernah ada pengalaman lucu nggak ketika menjalani ini? Yang bikin lucu, konyol lah pokoknya. Sering sih. Takutnya enggak, tapi jadinya konyol malah lucu. Temen juga sering ketabok. Maksudnya ketabok Ditabok sama makhluk sama itu mereka ya. lah, ya. Ditaboknya di mana tuh? Di Kepala gitu. Sampai- lucunya tuh cuma dia doang. Iya, cuma dia doang, kami nggak pernah. Itu kan waktu di stadion Oh, bisa nabok gitu. Bungpar tuh di Palangkaraya. Itu yang saya bilang Sakitnya itu.
sakit loh sampai sampai kejedot gitu loh di Oh, semen. bisa ya. sampai muntah-muntah. Sampai muntah-muntah dia kadang. Itu dia yang paling sensitif saya bilang tadi itu. Heeh. Itu di Stadion Mini Unpar ya. Iya. Itu udah izin Pas kita. lagi Di Unpar ya? Iya, ada pas kan lagi Stadion Mini yang moto-moto lama. di situ. Iya, kalau di sekolah iya betul. Nah, itu. Karena saya berani ngomong ini karena sudah izin, sudah Iya. dibolehin. memang. Ditabuk gitu ya. Iya, sampai yang jungkang-jungkangnya, kejungkal ke depan. Apa tuh jungkir balik gitu. Iya, jungkal ke depan. Bisa bok gitu. Jangan-jangan nantang gitu ya. Enggak, lagi ini loh ngambil-ngambil foto. Dia kan Dia fotografer kan juga. fotografer kami, lagi ngambil-ngambil Ngambil foto tapi dia bukan pelaku yang nungguin sendiri itu ya. Bukan. Tapi ini. dia yang ditabok. Iya. Iya, ditabok. Karena dia yang paling sensitif. Oh. Kenapa dia ditaruh di sana? Karena dia yang paling sensitif. Jadi dia tahu di mana posisinya mereka. Jadi makhluk ini nih kalau orang paling sensitif dia paling. Iya. Iya, paling tahu dia. Paling cepat ya? cepat. Terus Tapi kalau kita cuek-cuek aja gitu agak cuek juga ya mungkin. Tergantung di dalam sini nih. Tergantung hati juga. Mereka kan tahu. Oh mereka bisa. Iya kan? Tahu hati kita ya. Nah. Kalau kita kotor hatinya misalnya. Setidaknya tulas kita lah. kan berbicara nih. Dalam hati ya. Wah, ini ada ini kayaknya. Nongol. Nah. Oh gitu. Itu kalau mereka yang sensitif. Iya sih. Kalau kita yang tidak sensitif, ini kok serem ya tempatnya. Jadi berarti kadang aku punya perasaan gini, misalnya pengen ke sana nih. Hati nggak enak gitu kadang. Itu memang bisa ada ya. Kalau kita itu dia. Nah, perasaan kita kadang nggak enak, enggak ke sana kayaknya perasaanku nggak enak misalnya. Ya kan, karena ada yang pernah bilang kalau ragu-ragu baik Mending jangan. Nah, Iya. itu seperti itu sudah. Oh. Udah seperti itu definisinya. Jadi kalau kita merasa Ragu, ya, janganlah. udah, jangan aja. Kalau dipaksain bisa fatal lah nanti. Ya, nanti kan Oh, akhirnya kan negatif jadi mindset. Iya, kita betul. ini. Ya, bawa-bawa yang mau belok biasa aja atau iya. belok kemana-mana gitu kan. Iya, kadang kita kan misalnya ada ruangan yang angker nih. Kita mau ke situ, perasaanku nggak enak, mau sana aja lah. Udah saudara. jangan. Atau berdua enaknya berdua. Jadi kita dah. ngikutin insting aja Iya, kadang kan. kan? Oh betul. Gitu jadi. Kadang Dia kan- lebih ke sana. Mereka lebih tahu isi hati kita daripada kita sendiri bahkan. Iya. Wah, ngeri juga. Itu Kita teman- bicarain teman- aja loh mereka tahu. Temenku tuh yang paling sering sakit lagi di antara kami bertiga. Tapi mudah-mudahan lah Habis kita tabok. habis ini kan tidak terlalu berdampak. Enggak. Kita niatnya baik aja lah. Usahakan berpikir positif. Iya, positif aja. Lebih Itu baik. itu menghadapinya ya. Lebih baik yang positif. Jadi Tidak terlalu menantang, tidak sok berani juga gitu loh. Jangan juga. selama ini kita udah pernah nantang kok. Iya. Ya kalau dianggap nantang ya mohon maaf. Iya. Cuma pada dasarnya enggak pernah nantang. Oke. Gitu. Jadi harapannya komunitas ini bisa bisa diterima semua Iya, pihak, benar. saling berkolaborasi karena dunia itu nggak bisa dilepaskan juga. Iya, Iya. betul. Nah, Saya ada tuh di lebih kita. lebih banyak berharap ke komunitas-komunitas budaya malahan. Iya. Mereka itu lebih banyak bahan untuk kita ulik. Iya, Kita betul. angkat budaya-budayanya yang berhubungan dengan mistis. Iya. Jangan dianggap mistis itu buruk. Nggak selalu Iya. buruk mistis itu, kita Iya. semua itu terikat dengan hal-hal gaib. Iya. Semuanya. Tujuannya tergantung tujuannya mau diapakan. Iya ya, kan? gitu Ini misalnya. Iya. kecuali tujuannya nih, orang kan beda-beda Iya, tujuannya. untuk menyantet misalnya. Nah, ini itu sudah salah ini. beda kan. Udah salah. Artinya ya seperti mata pisau lah, Iya. mata pisau. Gitu. Oke. Itu cukup Tidak terasa. Tidak terasa. Oke. Terima kasih banyak atas berbagi pengalamannya dari Siap. teman-teman MAB. Mudah-mudahan terus eksis Amin. dan bisa diterima oleh masyarakat Kotim, masyarakat Kalteng lah khususnya. Bisa mengeksplor hal-hal yang unik dan menarik dari daerah kita. Iya, mudah-mudahan bisa ngangkat Iya, wilayah kita, ya. juga. Terima kasih. Mungkin itu saja. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.